Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Permana dari kelas HK24B. Di sini saya akan menganalisis pengertian ruang dan lingkup tindak pidana khusus. Jadi hari ini kita tidak hanya akan membahas definisi hukum, tapi kita akan membedah secara kritis mengapa hukum di Indonesia memerlukan instrumen khusus di luar KUHP. Lalu, mengapa pencurian biasa cukup diatur dalam hukum umum sementara korupsi atau terorisme harus memiliki kamar hukumnya sendiri. Oke, di sini kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu tindak pidana khusus. Mengapa harus khusus? Tindak pidana khusus atau Tipidsus muncul bukan tanpa alasan. Ada asas hukum yang sangat kuat di sini yaitu lex specialis derogat legi generali. Artinya, aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Poin utama yaitu yang pertama, sifat kejahatan. Tipidsus biasanya menangani kejahatan yang extraordinary atau luar biasa yang berdampak luas pada ekonomi dan sosial negara. Yang kedua, mengapa di luar KUHP? Karena KUHP, terutama KUHP lama, didesain untuk kejahatan konvensional. KUHP sering lambat merespon perkembangan teknologi atau kompleksitas korporasi. Terutama Tipidsus butuh fleksibilitas dan prosedur hukum acara yang lebih agresif seperti pembuktian terbalik. Oke, yang kedua, kita akan menganalisis ruang Tipidsus. Jadi sekarang kita masuk ke ruang Tipidsus. Apa yang membuat suatu perbuatan ditarik masuk ke ruang tindak pidana khusus? Ruangan ini tidak ditentukan secara acak, melainkan melalui 3 unsur utama. Poin yang pertama dalam peta konsep, yaitu unsur subjek hukum. Jika pelakunya memiliki kualifikasi terutama misalnya penyelenggara negara dalam tipikor atau korporasi dalam kejahatan lingkungan. Yang kedua, unsur perbuatan atau actus reus, perbuatan yang membutuhkan keahlian khusus atau alat khusus, misalnya cybercrime atau pencucian uang. Yang ketiga, unsur kepemimpinan, unsur kepentingan hukum. Jika yang dirugikan bukan sekedar individu, tapi stabilitas ekonomi negara, hak asasi manusia berat, atau keberlangsungan lingkungan hidup. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam lingkup dan ciri khas pemidanaan. Lingkup pidana dalam Tipidsus sangat berbeda dengan tindak pidana umum. Di sini filosofinya bukan hanya memenjarakan orang, tapi memiskinkan pelaku atau memperbaiki keadaan. Saya akan menjelaskan makna visual. Yang pertama yaitu pidana minimum khusus. Maknanya adalah untuk membatasi diskresi hakim agar tidak memberikan vonis yang terlalu rendah sehingga efek jera tetap terjaga. Yang kedua, pidana kumulatif. Jika di KUHP sering tertulis penjara atau denda, di Tipidsus sering tertulis penjara dan denda. Artinya pelaku harus menjalani hukum fisik sekaligus membayar ganti rugi finansial. Yang ketiga, pidana tambahan dan tindakan. Contohnya, pencabutan hak politik, pembayaran uang pengganti, atau penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.
Ini bermakna hukum mengejar aset kejahatan bukan cuman raga pelakunya. Oke, di sini kita akan masuk ke ilustrasi kasus dan praktik. Mari kita akan ambil ilustrasi sederhana kasus korupsi pengadaan barang. Dalam praktik ini masuk ke ruang tipidsus karena pelakunya adalah pejabat atau kita sebut dengan oknum, dan merugikan APBN, kepentingan negara. Secara lingkup pidana, jika terbukti ia tidak hanya akan dipidana penjara, tapi dikenakan pidana minimum misalnya 4 tahun, denda kumulatif, dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar jumlah yang dikorupsi. Pidana tambahan, jika tak dibayar, asetnya disita atau penjaranya ditambah. Inilah wajah nyata penerapan tipidsus dalam praktik hukum kita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sebagai kesimpulan, tindak pidana khusus adalah instrumen darurat yang legal untuk menjaga stabilitas bangsa dari kejahatan-kejahatan canggih. Tanpa ruang dan lingkup yang khusus ini, hukum kita akan tumpul menghadapi dinamika kejahatan modern. Saya Fajar Permana. Terima kasih telah menyimak analisis kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.